وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Baik, dari Abi Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keberkahan tercurahkan pada Ustadz, keluarga, serta keluarga besar Al-Fatih. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu, saya itu orang yang kalau dikasih doa jauh lebih berharga daripada saya dikasih apapun. Jazakumullah khair. Karena itu yang paling mahal. Yang doa menyelesaikan hal-hal yang tidak diselesaikan oleh kecerdasan manusia. Izin bertanya Ustadz, bagaimana peran kita sebagai anak dalam menghadirkan cinta dan kasih sayang pada orang tua yang sudah terlalu lama hilang, yang telah terlalu lama hilang dalam kehidupan mereka karena perselisihan yang sudah terjadi sejak lama. Jazakallahu khair. Ya. Saya sering sampaikan ini ketika kita membaca kitab Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari. Imam Bukhari menyampaikan sebuah judul bab yang bagus, ya, tentang pentingnya birrul walidain wa in zalama. Jadi bab bakti pada kedua orang tua walaupun keduanya zalim. Ya, itu Masya Allah itu. Walaupun keduanya zalim. Dan Quran juga menjadi saksi akan hal itu. Dan ini ayatnya turunnya sebabnya karena Asma, putrinya Abu Bakar. Kita tahu ayatnya dalam surat Al-Mumtahanah. Ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengizinkan untuk siapapun berbuat baik, berbuat bakti kepada siapapun asal orang itu tidak memerangi agama Allah SWT. Ya, asal tidak memerangi agama Allah SWT, maka tidak ada masalah. Dan itu sebenarnya awalnya dari izin bertanyanya Asma putri Abu Bakar ke Rasul SAW ketika ibunya Asma yang masih musyrik ingin datang kepada putrinya, karena putrinya rindu dan cinta, tapi karena beda akidahnya, maka Asma khawatir, maka bertanya ke Rasul apakah boleh, dan ayat itu turun. Jadi tugas kita sebagai anak adalah bakti. Saudariku, ini saya kasih kalimat Rasul, walaupun ini teksnya, temanya berbeda, tapi ini kok dipegangi hati nyaman sekali. Ya, pegangi ayat hadis ini. Rasul SAW ini kok sekali lagi konteks, kalau antum buka konteks hadisnya, bukan konteks pembicaraan kita, tapi kalimat Rasul menjadi kaidah hidup kita indah sekali. Rasul pernah mengatakan, kata Nabi SAW, ini kalimat luar biasa. Kata Nabi, lakukanlah tugasmu dan mintalah hakmu pada Allah. Saya ulangi sekali lagi ya. Lakukanlah tugasmu dan mintalah hakmu pada Allah. Oke? Karena begini, yang membuat kita mudah lelah dalam beramal, kita ini mudah lelah beramal karena kita berharap balasan dari manusia. Itu capek. Kita akan bilang, kenapa saya harus bakti? Itu orang tua saya, itu menzalimi saya, tidak pernah ngurusi saya dari kecil, dan seterusnya. Kenapa saya harus baik sama dia? Oh, dia juga sangat jahat sama saya. Tangan. Sepanjang tugas saya. Sekarang apa tugas saya? Kamu tetangga saya. Saya punya tugas memuliakan tetangga. Itu sabda Rasul saya. Bahwa kamu balas dengan keburukan, gak ada masalah, gak ada urusan dengan itu. Nanti saya minta hak saya dari Allah saja. Nanti Allah berikan ganti dengannya lebih baik. Gitu. Kita menuntut orang tua supaya mengurusi kita. Ternyata kita tidak diurusi. Tapi kita anak, dan tugas anak apa? Bakti pada orang tua. Birrul walidain. Tugasnya. Tapi saya mintalah sama Allah. Gitu ya, mintalah hakmu sama Allah. Itu indah sekali. Pegangi, dan itu kalimat Bapak Ibu ini berbagi saja. Saya itu punya kalimat-kalimat yang datang dari ayat ataupun dari hadis Nabi atau kalimat ulama, itu yang dalam hidup saya pegangi kuat-kuat, dan itu menyamankan hidup luar biasa. Terutama kalau sedang ada masalah, itu begitu diklik tombolnya itu di hati, teng, dia bunyi, itu menyelesaikan masalah. Ini contohnya, nyaman sekali. Kalau kita kecewa pada orang lain karena ternyata harapan kita tidak terpenuhi, ya, maka ingatlah hadis tadi itu, bahwa lakukan tugasmu dan mintalah hakmu dari Allah. Tugas saya hanya menjalankan, ya kan? Kalau saya sebagai guru, tugas saya sebagai guru. Saya ngajar, saya mendidik, saya membina, saya mengevaluasi, tugas sebagai guru. Bahwa kemudian balasannya tidak baik, saya bilang saya minta hak sama Allah, saya nggak minta dari Anda. Gitu ya.
Kalau tugas saya sebagai anak, tugas saya birrul walidain pada orang tua. Maka tugas saya adalah bakti pada orang tua. Bahwa kemudian kok saya tidak mendapatkan kebaikan dari orang tua, maka tidak masalah. Tugas saya hanya menjalankan hak saya minta dari Allah. Kalau tugas saya adalah bertetangga yang baik, kepada tetangga saya yang tidak baik sekalipun, saya akan tetap baik. Akan tetap baik karena tugas saya adalah menjalankan syariat Allah, menjadi tetangga yang baik pada tetangganya, memuliakan tetangganya. Bahwa nanti kalau dia balas dengan tidak baik, saya akan minta hak saya pada Allah SWT. Gitu. Tugas saya sebagai rakyat, menjalankan tugas saya sebagai rakyat dengan sebaik-baiknya. Kalau saya tidak mendapatkan hak saya dari pemimpin saya, maka saya akan minta hak saya dari Allah. Nyaman. Kalau saya sebagai pemimpin, saya akan jadi pemimpin sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Kalau ternyata saya tidak mendapatkan hak saya dari anak buah yang dipimpin, maka saya akan minta hak saya pada Allah. Nyaman. Oke? Itu kaidahnya, pegangi kuat-kuat. Ya, laksanakan tugasmu dan mintalah hakmu pada Allah.